Dan monster itu mencuri segalanya dari mereka dalam waktu kurang dari 10 menit. Seorang pria dari Georgia menerima hukuman atas pembunuhan brutal terhadap seorang ibu muda dan ayah. Orang tua yang sama sekali tidak menyangka serangan ini akan terjadi. Dia memeluk orang tuanya yang sudah meninggal. Mereka sudah meninggal di rumahnya. Dia turun dari tangga dan merangkak ke dalam apartemen mereka. Saya menguraikan detail mengerikan dari pembunuhan Amber dan Justin Hicks, serta apa yang akan terjadi selanjutnya pada si pembunuh. Justin dan Amber Hicks baru saja pindah ke rumah impian mereka di Acworth, Georgia, beberapa hari setelah merayakan ulang tahun kedua putra mereka. Semua tampak sempurna dan semuanya berjalan sesuai rencana sampai 73 hari kemudian, ketika polisi menemukan Amber dan Justin dibunuh secara brutal. Putra mereka yang berusia 2 tahun masih hidup, tidak terluka tetapi benar-benar sendirian, dan anak itu berlumuran darah orang tuanya, mengenakan popok yang sangat kotor. Ternyata pembunuhnya tinggal tepat di sebelah rumah. Matthew Lance, 26 tahun, akan menjalani sisa hidup di penjara akibat pembunuhan ganda tanpa alasan pada 2021 yang membuat seorang anak kehilangan orang tuanya. Hakim Sanja Brown menjatuhkan 2 hukuman penjara seumur hidup berturut-turut kepada Matthew Lance. Namun sebelum menjatuhkan hukuman, beliau menyempatkan diri untuk menyampaikan kepekaan atas keputusan tersebut kepada keluarga. Saat Anda membuat keputusan, Anda tidak meninggalkan sisi kemanusiaan Anda di luar. Anda tidak meninggalkan sisi kemanusiaan Anda di luar. Tapi Anda harus ingat untuk melihat fakta, hukum, dan menerapkannya. Bahkan ketika itu mungkin bukan hal yang populer atau bukan hal yang diinginkan orang-orang untuk Anda lakukan. Kita melayani tanpa rasa takut atau memihak, dan melayani rakyat. Dan itulah yang membuat pekerjaan ini sulit karena kamu harus memisahkan emosi manusia dari fakta dan hukum yang ada di hadapanmu. Tapi aku telah bersumpah, dan aku bersumpah lagi untuk menegakkan hukum dan konstitusi baik Georgia maupun Amerika Serikat. Dan aku udah berkomitmen untuk melayani dengan belas kasih dan untuk berlaku adil. Matthew Lance melepaskan hak hadir saat vonis, sehingga ia tidak berada di pengadilan untuk mendengar hukuman atau bertemu keluarga korban. Ayah Justin lebih dulu berbicara di pengadilan. Saya sudah menghabiskan waktu sendirian di hutan, di danau, di makam putra saya. Dan saya baru menyadari bahwa memang tidak ada kata-kata yang cukup tepat untuk mengungkapkan bagaimana hal ini memengaruhi saya secara pribadi. Yang mulia, lihatlah ke ruang sidang. Ada begitu banyak orang di sini yang mencintai mereka. Mereka adalah orang-orang seperti itu. Mereka mendapatkan ini karena menjadi orang baik, orang Kristen yang baik. Lalu beberapa teman keluarga Hicks mendapat kesempatan untuk berbicara. Kesan ini membuat saya kehilangan rasa aman di rumah. Namun Yakub yang paling banyak kehilangan. Yakub kehilangan segalanya dalam semalam. Dia akan tumbuh tanpa ibu yang sangat menyayanginya, seperti seharusnya seorang anak dicintai. Terus dia tidak akan pernah merasakan pelukan ibunya setelah hari yang berat. Dia tidak akan pernah mendengar suara ibunya menyemangatinya. Tidak akan pernah mendapat bisikan penuh keyakinan bahwa ibunya mencintainya lebih dari apapun. Dan dia kehilangan ayahnya yang kuat, baik hati, penuh pengabdian, dan sangat berani. Seorang ayah yang berlari masuk ke gedung yang terbakar agar keluarga lain bisa tetap utuh. Dia akan kehilangan pelajaran, momen, kenangan, dan puisi kekesayangan yang tak tergantikan. Meskipun aku tahu kakek dan neneknya akan melakukan yang terbaik. James Marriott telah membesarkan Amber dan Justin. Amber dan Justin Hicks adalah 2 malaikat sejati di bumi. Dan maaf memang klise, tapi itu memang kenyataannya. Hidup di sini setiap hari hanya menebarkan kebaikan di dunia yang kacau ini. Dan monster itu mengambil segalanya dari mereka dalam waktu kurang dari 10 menit.
segalanya dari kami dan benar-benar segalanya dari Yakub dalam 10 menit. Hari ini Yang Mulia kami mohon hukuman maksimal dijatuhkan padanya. Penjarakan dia dan buang kuncinya sehingga kami mungkin tidak perlu melihat wajahnya lagi. Terima kasih. Salah satu pembicara terakhir di pengadilan adalah Bibi Amber yang membesarkannya setelah ibunya meninggal karena kanker. Kejahatan telah memasuki rumah mereka. Dan dengan kejam mengambil nyawa Justin dan Amber. Dia si monster berbicara tentang cahaya-cahaya iblis di rumah mereka. Itu bukan cahaya iblis, melainkan pohon Natal mereka. Hanya dia dan hatinya yang hitam yang bersifat iblis di rumah mereka. Ibu Amber sedang sakit. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan Amber, membiarkannya tumbuh tanpa dirinya, tapi malaikat iblis ini yang memilih untuk masuk ke rumah mereka dan mengambil nyawa Amber dan Justin, meninggalkan Yakob untuk tumbuh tanpa ibu maupun ayahnya. Malam itu mengubah hidup kami semua selamanya. Untuk pertama kalinya, aku tidur dengan pistol di bawah bantal. Terkadang saat aku terbangun di malam hari dan aku tidak tahu apa yang membangunkanku, aku hanya meraih ke bawah bantal itu dan menyentuh pistolku, lalu berdoa semoga aku tidak pernah harus menggunakannya untuk menyakiti siapapun. Justin dan Amber takkan terlupakan. Amber hanya mengenal ibunya lewat kenangan dan foto-foto kami. Jacob hanya akan mengenal ibunya. Vonis ini mengakhiri 3 hari kesaksian emosional, di mana jaksa mengungkap Matthew Lance masuk paksa ke rumah keluarga Hicks, menembak pasangan itu, dan meninggalkan anak mereka yang masih kecil dalam trauma. Proses menuju persidangan sangat panjang. Pada awalnya, Lance dinyatakan tidak kompeten untuk diadili. Namun, hal itu berubah setelah seorang psikolog forensik bersaksi bahwa dia menderita skizofrenia yang membuat hakim membalikkan keputusannya. Sidang pengadilannya berlangsung tepat pada peringatan 4 tahun kejahatan tersebut dan jaksa pengadilan menyampaikan kasus yang kuat dan meyakinkan berdasarkan bukti digital dan garis waktu forensik yang teliti, bahkan tanpa adanya bukti fisik yang mengaitkannya dengan tempat kejadian. Salah satu bukti kunci adalah rekaman kamera pengawas. Kami akan terus memutar dan kembali ke bagian ini beberapa menit lagi. Menjeda video pada pukul 21:21 Apakah ini salah satu SUV yang sebelumnya terlihat melewati 5064 Verbina? Kendaraan mana yang ada di tangkapan layar ini? Ini adalah Lance View. Apakah semua 10 gambar yang ada di folder ini, apakah semuanya kendaraan Lance? Ya. Oke. Jadi di sini sudut kamera mana yang sedang kita lihat? Ini adalah kamera jalan masuk Verdina 5064 yang merekam percobaan di rumah ini. Kejadiannya awalnya terjadi di halaman belakang. Di sini terlihat saat klip ini diputar, kita akan benar-benar melihat Sebuah objek melewati antara sumber cahaya, lampu sorot cukup dekat untuk menciptakan bayangan sebentar saja, sangat singkat di area ini dan melintasi spektrum cahaya ini. Pada titik ini kepada semua orang di halaman belakang sedang bergerak. Dan kemudian mereka akan bergerak lebih dekat ke sumber cahaya, menciptakan bayangan, lalu mereka akan keluar dari sumber cahaya di area ini, dan menuju sisi rumah, sisi garasi rumah, di mana ada teras atau pintu masuk. Kita akan lanjutkan.
Di sana, bayangan baru saja terjadi, bergerak lebih dekat ke sumber cahaya, menyebabkan bayangan, dan sekarang bergerak menuju Sisi rumah. Sensor untuk halaman belakang akan mati, sensor untuk pintu samping, dan untuk lampu penerang akan menyala. Lampu-lampu menyala dan sekarang kita mulai melihat ada pergerakan di sini. di garis semak-semak. Sekarang kita melihat seseorang. Seseorang bergerak melintasi rumput menuju jalan dan bergerak dari rumah ke arah 600. Video lain yang jadi barang bukti adalah rekaman wawancara polisi Lance, di mana dia mengungkap ibunya mengira dia terlibat kejahatan, padahal tidak. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya dia sedang dalam perjalanan pulang dari Athena. Ya, menurut saya begitu. Ya, kamu tahu. Dan aku seperti apa dia tadi di sini. Oke. Jadi apa yang terjadi setelah itu? Dia lalu memberitahu, dia harus datang untuk memberitahu saya bahwa 2 orang telah dibunuh di rumah yang ada di belakang rumah kami. Dia datang untuk bertanya kepada saya, apakah kamu terlibat? Saya bilang, kamu tahu, saya memang sedang dalam perjalanan dari sana. Kamu tahu, aku tidak mendengar apapun tentang itu. Dan sepertinya aku sudah pergi sebelum semua itu terjadi, karena aku harus pergi. Aku kembali ke Athena karena terlalu lelah untuk pulang, dan aku harus kembali untuk kuliah. Jadi itulah yang aku lakukan malam sebelumnya. Matthew Lance membantah terlibat dalam pembunuhan itu. Tapi dia mengakui bahwa dia melihat cahaya yang menarik perhatiannya dari rumah tersebut. Aku memang melihat cahaya dari rumah orang itu. Dan kamu bisa melihat cahaya ini. Iya, dia bertanya padaku, apa kamu melihat ke arah rumah itu? Apa kamu mendengar sesuatu? Aku melihat ke sana, ada 1-2 lampu menyala, lalu aku keluar merokok. Lalu aku mencoba pergi ke pintu belakang rumah kita, dan kamu tahu pintunya terkunci. Lance mengatakan pada polisi bahwa dia pikir lampu-lampu itu setan. Meskipun terdengar tidak masuk akal, ini relevan karena dalam wawancara nanti, Matthew Lance menyebutkan mendiang saudaranya, Austin, yang punya catatan kriminal dan masa lalu bermasalah. Beberapa bulan sebelum pembunuhan, Austin tertangkap membobol rumah yang sama, tetapi keluarga Hicks belum menjadi pemiliknya saat itu. Austin mengklaim para tetangga mengganggunya. Austin Lance adalah tersangka serangan di luar Pentagon, Washington, District of Columbia, pada Agustus 2021 yang menewaskan seorang petugas polisi agensi. Austin mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggunakan senjata dinas petugas tersebut. Ketika detektif berbicara dengan orang tua Lance, mereka mengonfirmasi bahwa kematian Austin memengaruhi kondisi mentalnya. Kami tahu ada sesuatu yang salah dengan pikirannya yang harus kami cari tahu. Kami pikir kami sudah melakukan hal yang benar. Matthew tidak baik-baik saja. Kami berencana membawanya pulang. Lebih sering berada di dekatnya, tapi dia tidak mau. Dia bilang, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Jadi, dia memang punya beberapa masalah. Setelah semua itu, dia pergi dan membeli senjata api pada bulan Oktober ini. Ya, dia tidak memberitahu kami sampai kemarin. Waktu kami pergi menemuinya, ada senjata di dalam mobil. Dari mana kamu mendapatkan miliknya? Aku membelinya di toko senjata Evans. Lapangan tembak. Terserah, sulit diingat. Dan aku bilang apa yang kamu tidak bisa memiliki ini.
Dia bilang, ayah, ini milik pribadi, ini punyaku. Dia membangkang. Dia tidak suka hukum. Dia perlu melindungi dirinya sendiri. Dia takut ada yang ingin mencelakainya. Itu yang dia katakan. Dan kami bertanya, kenapa kamu pikir kamu perlu sesuatu untuk melindungi dirimu, tapi semua orang seharusnya punya sesuatu untuk melindungi diri mereka sendiri. Orang tua Lance mengungkapkan bahwa putra mereka telah didiagnosis menderita gangguan bipolar dan skizofrenia. Dan mereka mengatakan dia sudah menemui psikiater sejak kematian saudaranya. Motifnya tak diungkapkan di persidangan, tapi kejahatan itu berkaitan dengan masalah hukum saudaranya, jadi kamu bisa menyimpulkan sendiri. Dengarkan ini. Pembelaan Lance adalah bahwa dia dijebak oleh pemerintah, bahwa dia pada dasarnya hanya kambing hitam. Matthew percaya bahwa dia dijebak oleh FBI, CIA, atau salah satu lembaga pemerintah. Saya pasti dari akan mendengar beberapa informasi tentang itu. Melalui pernyataan, kita akan punya kesempatan untuk mendengarkan dan mengevaluasinya. Kami yakin dan percaya bahwa setelah pengadilan mendengar semua bukti dalam kasus ini, kita akan dapat membuat keputusan yang bijaksana dan adil terkait dengan Matthew. Kami akan memiliki kesempatan untuk kembali ke hadapan pengadilan dan membicarakan apakah kasus dari negara bagian terbukti atau tidak terbukti. Pihak pembela tak menghadirkan saksi. Jadi, sebelum argumen penutup, Hakim Brown bertanya kepada Matthew Lance apakah dia berniat untuk memberikan kesaksian. Tuan Lance, tolong angkat tangan kanan Anda. Apakah Anda bersumpah akan memberikan kesaksian yang benar, seluruhnya dan tidak ada selain kebenaran demi Tuhan? Tidak ada komentar. Baik, silakan turunkan tangan kanan Anda. Tuan Lance, apakah Anda paham bahwa Anda berhak bersaksi dan jika ingin tidak ada yang dapat melarang Anda? Nah, ada komentar. Apakah Anda mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memaksa atau mengharuskan Anda untuk bersaksi? Apakah Anda paham bahwa Anda berhak menolak bersaksi jika tidak mau? Tidak ada komentar. Apakah Anda paham bahwa Anda sendiri, bukan pengacara Anda, yang harus memutuskan apakah akan bersaksi atau tidak? Tidak ada komentar. Apakah Anda mengerti bahwa jika Anda tidak bersaksi, maka atas permintaan Anda, pengadilan tidak akan menggunakan keputusan Anda itu untuk melawan Anda? Tidak ada komentar. Apakah Anda paham jika bersaksi, Anda akan diperiksa penasihat hukum Anda dan di-cross-examine asisten jaksa wilayah? Tidak ada komentar. Apakah Anda ingin bersaksi secara pribadi? Tidak ada komentar. Hakim Brown akhirnya memvonis Lance bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan berencana dan 1 kekejaman terhadap anak. Tapi tunggu dulu, masih ada 1 detail mencolok lainnya tentang kasus ini yang belum saya sebutkan. Lance ditangkap 2 hari setelah pembunuhan, tapi karena kejahatan lain. Dia diduga terlibat dalam percobaan pencurian di Fulton County. Menurut pihak berwenang, Lance menyerang salah satu petugas yang datang ke lokasi kejadian, menikamnya berulang kali di bagian punggung dan leher. Sebagai tanggapan, petugas menembak Matthew Lance, melukainya 2 kali. Dia selamat, tetapi peristiwa itu mengaitkannya dengan pembunuhan Amber Hicks dan Justin Hicks. Polisi Sandy Springs mengumumkan di Twitter bahwa petugas tersebut sudah dipulangkan, kondisinya baik, dan kini memulihkan diri di rumah bersama keluarga. Lance akan diadili terpisah atas 38 dakwaan dari insiden itu. Awal bulan ini, pengacara Lance hadir di pengadilan untuk konferensi status terkait kasus tersebut. Lance melepaskan haknya untuk hadir. Sampai saat itu, Lance akan tetap ditahan di fasilitas penahanan dewasa Cobb County. Itulah akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Ang Janet Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi.